Halo makhluk astral dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel IPK 2,5. Kali ini saya akan menceritakan alur dari film yang cukup seru, karena ketika nonton film ini kita akan melihat beberapa jurus ninja yang ada di serial Naruto. Selain itu, ending dari film ini juga tidak mudah ditebak. Film ini berjudul Kamui Gaiden yang rilis pada tahun 2009. Berlatar pada abad ke-17 di era Tokugawa, menceritakan tentang seorang ninja yang bernama Kamui. Kamui terlahir dari keluarga miskin yang menyebabkan dia harus survive, dan dia pun bergabung ke dalam sebuah organisasi ninja. Hal tersebut adalah satu-satunya cara agar Kamui dapat bertahan hidup. Namun lambat laun ia mulai tidak tahan karena dia sendiri sudah tidak mau membunuh dengan alasan perintah dari atasannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari organisasi ninjanya, dan ia pun menjadi seorang ninja buronan. Dalam hukum ninja, siapapun yang keluar dari organisasi harus tetap dihukum mati, dan dengan tekad bulat Kamui pun tetap melarikan diri dari markas organisasi tersebut. Tentu saja kepergian Kamui tidak bisa ditolerir oleh ketua organisasinya. Beberapa ninja pun ditugaskan untuk memburu Kamui dan menghabisinya, yang dianggap sebagai seorang pengkhianat. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Nyet, mainkan nyet. Jodoh memberi yang terbaik. Di awal film, seorang bocah yang masih berusia 7 tahun bersama kelompoknya sedang bertarung dengan ninja buronan yang bernama Sugaru. Sugaru diburu karena telah melanggar hukum bagi seorang ninja. Sugaru termasuk ninja elit karena dia sangat sulit untuk ditangkap, dan pertarungan mereka pun tak bisa dihindarkan. Pada akhirnya Sugaru jatuh dari atas jurang dan terlempar ke lautan. Setelah pertarungan tersebut, ketua dari organisasi ini kehilangan matanya, dan dia pun memperingatkan Kamui agar tidak melanggar hukum ninja. 14 tahun berlalu, akhirnya Kamui memutuskan untuk keluar dari organisasinya, dan mulailah pelarian panjang dari seorang Kamui. Ia diburu oleh beberapa ninja dan bertarung dengan mereka. Kamui yang ahli strategi mempersiapkan jebakan untuk para pengejarnya, dan satu persatu ninja yang mengejarnya dihabisi oleh Kamui dengan berbagai jurus ninjanya. Yang paling khusus adalah jurus pembunuh bayangan miliknya, di mana Kamui dapat membuat bayangan dirinya untuk mengecoh lawannya. Di tengah perjalanan ia juga dihadang oleh salah satu ninja yang memburunya, tapi rupanya ninja yang satu ini adalah temannya masa kecil bernama Mikumo. Seketika Kamui teringat masa lalu di mana dahulu kala ia menolong Mikumo yang sedang dipukuli karena dituduh mencuri beras. Di sini diperlihatkan Kamui memang sudah menderita sejak kecil dan tidak diterima oleh siapapun. Namun Mikumo juga adalah seorang ninja yang mana misinya adalah untuk membunuh Kamui. Ia pun tidak bisa mengelak dan mereka pun bertarung. Kamui berhasil membunuh Mikumo dengan jurus bantingan Izuna, tapi Mikumo juga berhasil melukai Kamui, dan untungnya Kamui memakai pelindung sehingga dirinya tidak terluka. Keesokan harinya, seorang pelayan yang sedang memandikan kuda tuannya dikejutkan karena kuda tersebut memberontak. Lalu seorang pria dengan membawa kapak memotong kaki kuda tersebut. Kebetulan Kamui sedang ada di TKP dan ia pun kemudian mengejarnya.
Tak lama kemudian sang pemilik kuda yang ternyata adalah seorang bangsawan dari keluarga Mitsuyama marah melihat kondisi kuda kesayangannya. Ia memukuli pelayannya dan kemudian memerintahkan pasukannya untuk memburu pria yang telah memotong kaki kudanya. Di sisi lain, Kamui berhasil menghadang pria yang tadi memotong kaki Ichijiro. Oh ya, Ichijiro ini adalah nama dari kuda milik bangsawan tersebut. Kamui menyadari pria ini bukan berasal dari daerah sini, karena tidak mungkin jika dia orang sini dia berani melakukannya. Lalu Kamui meminta pria ini untuk membawanya pergi dari pulau tersebut untuk menghindari kejaran dari para ninja yang sedang memburunya. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi dengan menggunakan perahu. Belakangan diketahui pria ini bernama Hanbei. Namun di tengah perjalanan, badai yang sangat besar terjadi di tengah laut. Karena perahu itu tidak kuat menampung mereka berdua, Hanbei melemparkan Kamui ke laut dan hanya memberinya sebatang kayu supaya Kamui bisa bertahan hidup. Keesokan harinya, Kamui yang terdampar di suatu pulau dan di sana para warga pun sudah berkerumun melihatnya. Ternyata Hanbei juga berada di sana karena ini memang kampung halamannya. Dan yang paling mengejutkan di sana ada seorang wanita yang jika kalian ingat, ia adalah Sugaru. Ternyata dia masih hidup dan dia adalah istri dari Hanbei. Hanbei merawat Kamui di rumahnya dan Sugaru teringat jika memang Kamui adalah anak yang melawannya 14 tahun yang lalu. Tak lama kemudian Kamui pun sadar dan ia pun menyerang Hanbei karena telah mendorongnya ke laut semalam. Namun anak tertua Hanbei yang bernama Sayaka berhasil menenangkan Kamui. Setelah itu Kamui bertemu dengan Sugaru. Rupanya Kamui juga masih ingat jika Sugaru adalah ninja buronan yang pernah bertarung dengannya. Kamui juga menjelaskan jika dia bukan musuh Sugaru dan sekarang mereka berdua adalah sama-sama ninja buronan. Sebenarnya Sugaru hanya khawatir jika Kamui akan membocorkan keberadaannya kepada ninja yang lainnya. Dan pada akhirnya perselisihan mereka berhenti karena ternyata Hanbei memperhatikan mereka berdua. Keesokan harinya Hanbei yang memang seorang nelayan mengajak Kamui untuk pergi memancing ikan. Hanbei memberitahu Kamui jika itu adalah kaki Ichijiro yang telah ia curi kemarin, dan ia pun meminta Kamui untuk merahasiakan ini kepada nelayan-nelayan yang lainnya. Mereka berdua pun mulai memancing dan ternyata umpan yang Hanbei buat terbukti ampuh karena mereka mendapat banyak kali ikan di hari itu. Hari demi hari berlalu dan Kamui pun mulai mendapat tempat di desa nelayan tersebut. Lambat laun anak Hanbei yaitu Sayaka terlihat mulai menyukainya. Lalu di suatu sore Hanbei berbicara dengan Kamui. Ia pun memohon agar Kamui tetap tinggal di sana dan menjadi seorang nelayan. Hanbei menceritakan jika 14 tahun lalu istrinya yaitu Oshika juga terdampar seperti Kamui dan ia menyelamatkannya. Hanbei juga sebenarnya tahu jika masa lalu istrinya adalah seorang ninja, namun ia tetap mencintainya. Dan oleh sebab itu ketika di laut, Hanbei terpaksa mendorong Kamui karena ia takut Kamui akan membahayakan istrinya. Hanbei kembali memohon kepada Kamui agar tetap tinggal bersamanya dan menyimpan rahasia Oshika sampai mati. Oh ya, Oshika ini adalah nama kedua dari Sugaru setelah dia menjadi istri dari Hanbei. Malam harinya salah seorang nelayan yang sedang berada di kota melihat papan pengumuman yang dimana di sana tertera jika Hanbei sedang dicari oleh para tentara bangsawan, dan ia pun sadar jika umpan milik Hanbei adalah kaki dari kuda milik bangsawan tersebut. Di sisi lain, Kamui telah memutuskan jika ia akan tetap pergi, tapi saat itu perahu Kamui telah dilubangi oleh seseorang dan rupanya yang melubangi itu adalah Sugaru. Kamui berusaha menghindari pertarungan, namun Sugaru tetap mengejarnya dengan tujuan untuk membunuh Kamui karena Sugaru takut jika Kamui akan membocorkan persembunyiannya. Lalu Kamui memberitahu Sugaru jika Hanbei sebenarnya sudah tahu masa lalunya, namun ia tetap mencintainya dan berusaha ingin melindunginya. Saat itu Kamui pasrah untuk dibunuh oleh Sugaru, tapi ternyata Sugaru tidak bisa membunuh Kamui dan dia mengatakan dia bukan Sugaru yang dulu yang mempunyai keinginan untuk membunuh. Lalu Kamui mengatakan jika sekarang dia tidak mengenal wanita yang bernama Sugaru dan yang ia kenal hanyalah Oshika yang merupakan istri dari seorang nelayan bernama Hanbei. Setelah itu Oshika kembali ke rumahnya dan ternyata rumahnya telah terbakar. Rupanya salah seorang nelayan melaporkan Hanbei kepada bangsawan tersebut dan Hanbei pun ditangkap.
Sayaka menyadari jika Kishito yang telah mengkhianati ayahnya. Ia pun menyerang Kishito, namun Kamui dapat menghentikannya. Para warga yang lain juga tidak terima karena Kishito telah mengkhianati Hanbei, dan ia pun dikeroyok sampai mati oleh para warga setempat. Keesokan paginya, hari di mana Hanbei akan dieksekusi. Ia diikat di tengah tiang dan siap untuk dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, pemimpin klan yang dendam karena kaki kudanya telah dipotong ingin menyiksanya terlebih dahulu. Lalu ia memanah kaki Hanbei sebagai balasan atas apa yang ia lakukan. Namun tak lama kemudian, sepasang kuda masuk ke tempat eksekusi, dan ternyata itu adalah Kamui dan juga Sugaru yang berniat menyelamatkan Hanbei, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Hanbei dan keluar dari tempat tersebut. Setelah dari sana, Kamui beserta Hanbei juga keluarganya menyeberangi laut dengan menggunakan perahu. Di sana mereka sudah kehabisan persediaan air dan kondisi Hanbei semakin parah. Tak lama kemudian mereka melihat beberapa perahu. Saat didekati, perahu itu telah kosong dan banyak sekali potongan tubuh manusia yang telah berserakan. Rupanya mereka berada di kawasan hiu pemangsa yang bersiap menerkam mereka. Beruntungnya saat itu mereka diselamatkan oleh sekelompok orang yang berada di kapal yang sangat besar. Setelah itu mereka sampai di Pulau Saki yang tak jauh dari situ. Para warga menyambut mereka karena memang para warga tidak bisa menangkap ikan disebabkan banyak hiu yang berkeliaran. Para pemburu hiu ini dikenal dengan sebutan orang Watari. Diperlihatkan juga seorang pelukis yang ada di desa tersebut melukis kapal dari orang Watari. Mereka pun bertemu dengan warga desa di suatu balai desa. Di sana orang Watari menjanjikan akan menghabisi hiu selama 10 hari. Karena tidak punya uang dan emas, para warga hanya bisa memberikan beras dan juga makanan sebagai upahnya. Namun orang Watari yang dipimpin oleh Fudo ternyata cukup baik, karena dengan senang hati menerimanya. Lalu Fudo melihat keberanian dari Kamui dan mengajaknya untuk ikut berburu hiu bersama kelompoknya. Keesokan harinya, orang Watari memperlihatkan bagaimana cara mereka berburu hiu. Di sini Kamui mulai curiga dengan mereka. Di malam harinya, Kamui diam-diam mendatangi kapal orang Watari. Dan saat sampai di kapal, di sana Kamui langsung diserang oleh segerombolan ninja. Ia pun melarikan diri dengan melompat ke laut. Namun ia terjebak dengan kerangkeng yang dilemparkan kepadanya. Ternyata para ninja yang menyerang Kamui adalah orang Watari yang dipimpin oleh Fudo. Sementara itu Kamui yang terjebak sudah mulai tak bisa bernapas. Tapi ia menemukan kulit kerang dan ia pun menggali pasir dengan menggunakan kulit kerang itu. Fudo dan teman-temannya menunggu Kamui yang belum juga muncul ke permukaan. Tapi tak lama kemudian Kamui pun berhasil selamat. Rupanya ini adalah sebuah ujian karena sebenarnya orang-orang Watari ini adalah ninja buronan yang juga sama seperti Kamui. Dan akhirnya mereka pun semua berpelukan sebagai seorang saudara. Keesokan harinya, Kamui dan Fudo makan bersama keluarga Hanbei sekaligus pamit dengan mereka. Kamui memberitahu jika ia ingin ikut bersama Fudo dan yang lainnya. Di sini Sayaka melarang Kamui karena memiliki firasat akan ada bahaya untuk Kamui. Namun Kamui tetap berniat untuk pergi sambil memberikan kulit kerang pada Sayaka sebagai bentuk dirinya akan selalu ada di hati Sayaka. Fudo juga menambahkan jika Kamui akan aman bersamanya. Setelah itu Fudo pergi untuk mengambil air guna untuk persediaan mereka di kapal. Para ninja buronan mulai meninggalkan Pulau Saki. Tapi sebelum jauh dari pulau tersebut, mereka dikejutkan dengan sebuah tanda yang merupakan tanda dari ninja pemburu. Mereka khawatir jika desa tersebut sudah diserang oleh ninja pemburu karena telah menerima para ninja buronan. Kamui berniat untuk kembali ke pulau tersebut untuk mengecek keadaan di sana. Dan sesampainya di sana, Kamui melihat penampakan dari mayat warga desa yang sudah berserakan. Kamui bergegas pergi ke rumah Hanbei, dan di sana semua keluarga Hanbei telah tewas terbunuh. Ia juga menemukan kekasihnya yaitu Sayaka telah tewas. Kamui sangat terpukul melihat kekasihnya telah tiada. Namun tak jauh dari mayat Sayaka, Sugaru ternyata masih hidup. Meskipun ia sudah sekarat, Sugaru memberitahu Kamui jika mereka semua telah diracun melalui air. Tak lama setelah itu Sugaru pun juga tewas. Lalu Kamui mengecek airnya dan ia menyadari jika yang menaruh racun tersebut adalah Fudo ketika ia sedang mengambil air. Lalu Kamui bergegas kembali ke kapal para ninja buronan.
Tapi ia terkejut karena kapal mereka juga telah hangus terbakar. Rupanya Fudo juga meracuni teman-temannya yang lain. Di sana ada salah seorang warga yang selamat, yaitu sang pelukis. Tetapi ternyata pelukis itu adalah mantan pemimpin Kamui yang memang memburunya. Jadi selama ini Fudo bekerja sama dengannya untuk membunuh Kamui, dan Kamui pun diserang oleh para ninja pemburu yang memang sudah berada di sana juga. Dengan kemampuannya, Kamui berhasil membunuh satu persatu ninja pemburu, dan sekarang tersisa hanya Fudo seorang. Jika selama ini ia membunuh hanya untuk membela diri, namun sekarang ia akan membunuh Fudo untuk semua warga desa dan keluarga Hande yang telah terbunuh. Kamui mengeluarkan jurus pembunuh bayangan, tetapi ternyata Fudo juga menguasai teknik tersebut. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Pada akhirnya Kamui berhasil mengalahkan Fudo dengan menebas kedua tangannya. Di tempat lain, ketua organisasi Kamui yang menyamar menjadi pelukis sedang bersama ketua klan Matsuyama. Ketua klan Matsuyama merasa takjub dengan apa yang ia lukis, dan ternyata yang ia lukis adalah perjalanan hidup seorang Kamui. Setelah itu Kamui memakamkan Hanbei dan juga keluarganya. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya dan film pun berakhir. Mungkin segitu dulu rekap keseluruhan dari film ini. Pelajaran dari film ini adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan seharusnya kita bisa menerima apapun pilihan dari seseorang. Sampai bertemu di video selanjutnya.